Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Mati. Siapa yang mati? Dia nggak apa-apa. Heru sehat, mah. Dia enak-enakan di Amerika sama istrinya. Tori dan Sasa yang ngomong. Berarti nasib mama nggak berubah. Sial. Mama heran. Kenapa orang seperti itu dikasih umur panjang? Tobi juga sebentar lagi pulang. Padahal saya sudah mau mempengaruhi Tori dan Sasa supaya mau memberikan bagian sisi sama saya. Kenapa kamu nggak ngomong langsung aja sama Tobi? Mending kalau dia mau dengerin saya, mah. Bagi Tobi, Sisi masih hidup. Dia percaya anak sialan itu masih bernafas seperti kita. Biar nanti mama yang ngomong. Mama. Lebih baik mama nggak usah mengharap yang enggak. Mama pikir Tobi mau dengerin omongan mama. Dengerin omongan omanya yang selalu ngebelain dia. Tidak, Ma. Sama sekali tidak. Tobi lebih senang dengerin omongan Santi atau Heru dibandingkan omongan saya atau Mama. Tobi memang keterlaluan. Dalam hatinya dia pasti gak pernah mau mengakui saya sebagai ibunya. Apalagi omanya. Mama masih percaya Tobi nggak seburuk itu. Apa salahnya dicoba, Don? Percuma, Ma. Tapi kalau Mama nekat, ya silakan aja. Dona pergi dulu ya, Ma. Siapa? Jimmy? Kita butuh orang seperti Jimmy, Ma. Tidak semua hal dapat kita selesaikan sendirian. Hati-hati, Don. Sebentar lagi Tobi pulang. Jangan khawatir, Ma. Dah. Ya. Tor, Keadaan Papa gimana? nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Cuma memar di beberapa bagian saja. Untungnya Om pakai seat belt. Muka kamu kenapa, Tor? Nggak apa-apa kok. Kemarin jatuh waktu main basket. Terus Mama Papa kapan pulangnya?
Udah kangen? Nanya aja emang nggak boleh. Boleh. Om sama Tante pulang sesudah urusan di Frisco beres semua. Paling-paling 2 atau 3 hari lagi. Oh ya, Kak Tobi, kemarin Tante Dona kemari. Oh ya? Ngapain? Mampir aja nanya tentang papa. Mama nggak ngomong soal yang lain? Enggak. Tumben. Biasanya Mama selalu ngomong soal uang. Belum ada kabar dari Pak Dibio soal Indri. Belum, Kak? Gue udah cari rumah kontrakan buat lo. Sementara lu tinggal di situ aja. Kok jadi kontrakan sih? Emang rumah kamu yang dulu? Saya nggak bisa di situ. Nggak bisa, Jim. Aku nggak mau kalau Tobi tahu kita berhubungan lagi. Ya udah, kalau itu mau kamu. Terus kalau saya mau ketemu kamu gimana? Lu tinggal telepon gue, nanti gue datang ke tempat lo. Tapi ingat, jangan bawa teman-teman lo ke sana. Tapi cowok boleh kan? Biar sapi sekalipun, aku nggak mau. Jadi kapan saya bisa mulai pindah? Ya, kapan aja bisa. Ya udah, kalau begitu kamu nggak keberatan kan? Kalau nganterin saya ngambil barang-barang buat dipindahin. Kapan? Ya kapan lagi? Sekarang. Oke. Mau ikut turun? Ngapain? Ya udah, kamu tunggu di sini. Saya ambil barang-barang saya ya. Jangan lama-lama lo. Oke. Oke, oke. Cepetan ya. Sisi. Kamu kok ada di sini, Wan? Iya, ada yang ketinggalan tadi. Jadi aku minta aja izin kembali. Sisi, saya kan sudah bilang sama kamu, jangan keluar sendirian. Berbahaya tahu nggak? Kamu sendiri kan yang bilang kalau ibu tiri kamu sedang cari-cari kamu. Kalau Dona sampai tahu, kita sendiri yang bakalan repot. Kita itu kehabisan beras sama gula, Wan. Iya, saya tahu. Tapi mulai besok, kalau kamu perlu apa-apa, bilang sama saya. Biar saya yang keluar. Kamu tinggal aja di rumah, ya? Iya, iya, Mas. Yang kamu cari udah semua sih?
Cowok apa cewek? Semua yang ada di rumah itu. Selidiki berapa orang yang tinggal di sana. Lu sanggup? Soal sanggup apa enggak itu masalah kecil. Tapi yang gue masih bingung nih, sebetulnya siapa yang lo cari? Udah deh, ini bukan urusan lu. Tugas lu cuma selidiki siapa yang tinggal di rumah nomor 19. Ngerti? Nggak masalah, cuma Gue mau laporan yang secepatnya. Dona, itu semua masalah kecil. Kalau lu mau nunggu, sekarang juga gue bisa suruh anak-anak jalan. Terserah lu. Lebih cepat, lebih baik. Oke? Tapi kan lu tahu, bukan cuma ini yang gue butuh. Gue juga butuh. Sorry Jim. Setelah semua urusan ini selesai, lu butuh apa aja, gue sanggup layani. Dengar Jim, gue nggak suka mencampur adukan antara urusan bisnis dengan urusan pribadi. Gue harap lu ngerti, oke? Oke. Oke. Silakan, makasih ya. Kamu udah dapat kabar dari Wawan? Belum. Saya belum ketemu. Saya benar-benar minta tolong, In. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak tahu harus nyari kemana. Di alamatnya dulu Wawan udah pindah. Dia nggak ninggalin alamat yang baru? Saya juga udah 2 kali ke tempatnya yang dulu. Tapi kata yang punya rumah, Wawan nggak ninggalin apa-apa di sana. Dia juga udah lama nggak kemari. Tapi dia tahu kamu ada di Jakarta? Saya rasa enggak. Kalau dia tahu, pasti dia nemuin saya. Kamu yakin? Saya kan pernah janji sama kamu, kalau saya ketemu Wawan, saya akan kasih tahu. Saya akan penuhi janji saya. Lagi pula, kalau saya ketemu sama Sisi, saya pasti akan kasih tahu dia untuk kembali pulang sama keluarganya. Terima kasih ya, In. Karena Kak Sisi sangat berarti bagi kami. Iya, saya tahu. Saya akan berusaha untuk menolong kamu dan keluargamu. Udah dulu ya. Maaf, saya harus kerja. Silakan. Terima kasih banyak ya. Iya. Tobi sudah datang. Dari mana Mama tahu? Tadi siang dia telepon. Nanyain apakah uang transfernya sudah sampai atau belum. Kemudian dia nanya kamu kemana? Dia telepon ke rumah kamu tapi nggak ada yang angkat. Jadi dia telepon ke sini. Terus dia ngomong apa lagi, Ma? Nggak ada. Nggak ngomong apa-apa lagi. Sebaiknya kamu hati-hati, Don. Jangan membuat Tobi makin benci sama kamu. Halo? Halo, Dona. Gue udah dapat semua datanya. Namanya Wawan atau Irawan. Kerjanya di perusahaan garmen. Terus siapa lagi? Ada cewek. Adanya barangkali. Lu nggak nanya siapa namanya? Namanya Sisilia. Ya, Sisilia. Panggilannya Sisi? Mana gua tahu. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Udah deh, makasih ya. Dona, kamu jadi kan malam ini kesini? Soalnya gua kangen banget sama lo. Simpen aja dulu angan-angan kamu. Ya Jim, sampai urusan ini selesai. Oke? Ma, udah ketemu. Dia ternyata benar-benar Sisi. Setan kecil itu ternyata masih hidup. Saya nggak nyangka. Ternyata Tuhan memberikan jalan untuk kita. Sekali ini Sisi pasti mampus. Kamu akan membunuhnya?
Selama ini Sisi yang halangi saya dapat warisan. Setan itu nggak pantas untuk hidup. Kamu nggak ingat apa bunyi surat wasiat suamimu? Bagian Sisi nggak akan pernah jatuh ke tanganmu kalau Sisi meninggal, tapi ke tangan Tobi. Mama rasa Sisi lebih berguna dalam keadaan hidup daripada mati. Ma, Sisi yang membuat kita sengsara. Gara-gara dia, Dery nggak mewariskan apa-apa sama saya. Gara-gara dia, Tobi membenci saya. Dan gara-gara dia juga, Santi dan Heru menyalahkan saya. Sisi memang pantas untuk mati. Mayat nggak pernah menghasilkan uang. Cuma yang hidup yang bisa memberikan keuntungan bagi kita. Sisi sangat berarti untuk beberapa orang, terutama Santi, Heru, dan Tobi. Kamu tahu sendiri, selama ini mereka mencarinya kian kemari tanpa mempedulikan berapa besar uang yang sudah mereka buang. Mereka mau mengorbankan apa saja untuk Sisi. Kamu harus bisa mempergunakan kesempatan ini, Don, tanpa harus membunuh Sisi. Cukup dengan menculik Sisi, dan kamu minta uang tebusan sebanyak apa yang kamu mau. Mereka mau bayar? Mau. Pasti mau. Dan jangan lupa, Sisi mempunyai tabungan uang sendiri di bank. Kamu bisa menguasainya dengan pertukaran nyawa. Sisi pasti bersedia untuk membayar. Kamu nggak perlu terlibat langsung. Kamu tinggal cari orang lain untuk melakukannya. Ya. Wan? Wan, itu kamu, Wan? 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 Sisi. Sisi! 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 Bangun, Sisi! Sisi! Sisi!
Gila. Brengsek tuh anak-anak. Bilang jam 9 dia datang. Ternyata lebih awal dia udah pulang. Hampir gua mampus. Tenang, Jim. Tenang. Yang penting kan sekarang kamu selamat. Ayo, minum. 10 menit. Coba kalau dia telat 10 menit lagi. Saya sudah bisa bawa Sisi ke sini sekarang. Mereka ngeliat muka kamu nggak? Nggak. Moga-moga dia mampus. Soalnya saya timpa keras banget. Bagaimana dengan Sisi? Gue nggak tahu. Dia belum sadar waktu gue lari. Untung gue lari lewat belakang rumahnya. Kalau enggak, gue udah mampus sekarang. Dikeroyok sama massa. Gue punya obat penenang yang manjur buat kamu. Pasti kamu suka, Jim. Tenang. Di mana saya, Dok? Di mana saya? Tenang, jangan terburu-buru. Anda selamat. Wawan. Wawan di mana, Dok? Anda di rumah sakit. Ya. Tadi malam Anda dibawa ke sini bersama teman Anda dalam keadaan tidak sadar. Wawan di mana, Dok? Tenang, teman Anda sudah kami rawat ya. Tenang. Bagaimana keadaannya, Dok? Kami belum bisa mengatakannya sekarang. Masih menunggu hasil ronsen. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Dia belum sadar. Tolong selamatkan Wawan, Dok. Selamatkan dia. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada orang masuk mengancam. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Di mana Wawan sekarang, dokter? Nona harus sembuh dulu. Baru memikirkan Wawan. Wawan belum sadar sampai sekarang. Mungkin masih koma. Tulang kepalanya nggak apa-apa. Nggak ada fracture tuh. Lalu kapan dia bisa siuman, Dok? Kami belum bisa tahu. Yang penting Nona selamat. Besok boleh pulang. Lalu bagaimana biayanya untuk saya dan Wawan, Dok? Itu bisa Nona tanyakan di kantor. Tentang Wawan belum bisa ditentukan karena kami belum tahu sampai kapan ia bisa keluar dari sini. Gimana, Jim? Ada perkembangan? Dua-duanya masih dirawat rumah sakit. Tetangganya bilang, yang cowok koma. Yang cewek? Sisi. Sisi masih dirawat juga. Kita masih punya kesempatan, Don. Kita ambil Sisi di rumah sakit. Kamu harus sanggup ya, Jim. Oke? Kita semua akan kaya kalau kamu bisa ngambil Sisi dari sana. Kepalang tanggung kalau kamu menyerah. Oke. Saya akan kerjakan. Saya akan culik Sisi dari rumah sakit. Gitu dong, Jim. Kita nggak usah buru-buru. Yang penting berhasil. Ya kan, Ma?
Kapan dia bisa siuman, Dok? Kami belum bisa tahu. Yang penting Nona selamat. Besok boleh pulang. Lalu bagaimana biayanya untuk saya dan Wawan, Dok? Itu bisa Nona tanyakan di kantor. Tentang Wawan belum bisa ditentukan karena kami belum tahu sampai kapan ia bisa keluar dari sini. Uang kami cuma segini, Pak. Loh, mengapa Adi tidak mengabari keluarga atau orang tuanya? Barangkali mereka bisa memberi bantuan. Biayanya nggak sedikit, Dek. Mana bisa kamu membayarnya? Perusahaan tak bisa membayar perawatannya. Nih, lihat nih surat perjanjian kerjanya. Maaf, kami menyesal. Sisi. Kamu sendirian? Wawan mana Wawan? Dia ada di rumah sakit. Apa? Sudah pergi? Iya, Ma. Nggak kamu cari? Saya sudah cari, Ma. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu dia di mana. Bodoh. Bodoh, kamu bodoh sekali. Kamu biarkan manusia yang bisa bikin kita kaya hilang begitu saja. Dia satu-satunya orang yang bisa bikin impian kamu jadi kenyataan. Jimmy sudah berusaha, Ma. Berusaha? Berusaha? Berusaha apaan? Berusaha memanfaatkan kamu, ngorotin kamu, tapi tidak berusaha untuk membantu kita. Apa sih kesulitannya? Apa susahnya? Kalau dia pakai ini, dia pasti berhasil. Coba katakan, di mana kesulitannya untuk menghadapi manusia kecil seperti Sisi? Ma, kita pasti bisa mendapatkan Sisi. Pasti. Dapat dari mana? Kamu pikir Jimmy bisa menyelesaikan urusan kita? Ha? Dia orang yang tidak ada gunanya. Kamu pergi. Pergi dan jangan kembali tanpa membawa Sisi. Pergi. Jim, Donna. Jangan gagalkan rencana besar kita. Hanya gara-gara gigolo itu. Dia pasti kembali padamu. Percaya Mama. Bukan saatnya untuk menyalahkan diri sendiri sih. Sekarang kita berusaha mencari cara untuk mendapat biaya perawatan Wawan. Oh iya, ngomong-ngomong, selama saya di Jakarta, saya didatangi sama orang yang mengaku saudaramu sih. Namanya Tobi, Tori, dan Sasa. Mereka pengen sekali ketemu sama kamu. Ada apa sih? Saya nggak mungkin ketemu sama mereka. Saya takut. takut. Kenapa takut? Mereka lah yang menyebabkan Wawan hingga menjadi seperti sekarang ini. Tante Donna akan berusaha membunuh saya. Saya nggak percaya.
Saya nggak percaya mereka mau mencelakakan kamu sih. Justru mereka pengen kamu tuh kembali ke rumah. Dari mana kamu tahu kalau mereka tidak mempunyai niat jelek? Selama kita di penjara, kita kan telah banyak belajar tentang perilaku manusia. Terus terang, saya memang nggak tahu kondisi keluargamu saat ini. Tapi saya yakin, mereka nggak sependapat atau sepaham dengan ibu tirimu. Kamu belum tahu siapa Tante Dona ini. Dia menginginkan saya tidak kembali. Dia menginginkan saya mati. Tapi yang menemui saya bukan Dona. Yang menemui saya, Tobi, Sasa, dan Tori. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan kamu sih. Dan mereka berharap kamu segera pulang. Saya nggak mungkin ninggalin Wawan dalam keadaan seperti sekarang ini. Kamu nggak mesti ninggalin Wawan. Saya cuma mau kamu menemui saudara-saudaramu sih. Kamu serius? Iya. Tapi bagaimana kalau mereka tidak bisa menerima saya lagi? Sisi, mereka sangat mengharapkan kamu. Ya, mereka memang mengharapkan saya pulang kembali sebelum mereka tahu riwayat hidup saya. Jadi pengamen masuk penjara. Kalau mereka tahu, mereka akan... Semua itu kan cuma dugaanmu sih. Kalau kamu mau tahu pendapat mereka tentang kamu, kamu harus berani menemui mereka. Kalau mereka menolak, kamu masih bisa kembali pada saya dan Wawan. Baik. Saya akan menemui mereka, tapi setelah Wawan sembuh. Kenapa mesti menunggu sampai Wawan sembuh? Kita nggak tahu kapan Wawan sadar. Sementara itu kita nggak sanggup bayar biaya perawatannya di rumah sakit. Apa kata kamu? Sisi, kita harus realistis. Kamu bilang bahwa kamu mau pulang ke keluargamu kalau Wawan udah sembuh. Tapi sampai kapan? Dokter pun nggak bisa menentukan kapan Wawan bisa sembuh. Pihak rumah sakit cuma bisa bilang, bayar obatnya sekian, rumah sakitnya sekian, perawatannya sekian. Sampai kapan sih? Dokter cuma bisa mengatakan itu. Obat, dokter, perawatan, rumah sakit. Kamu bersedia mengantar saya pulang, Tri? Apa? Kamu mau sih? Saya mau pulang. Sekarang. Coba sih. Seru banget. Baca dong. Non, ada tamu. Siapa, Bi? Tidak tahu. Kata tamunya namanya Indri. Indri. Mbak Indri. Sesuai janji saya sama kalian, saya bawa Sisi ke sini. Kak Sisi. Selamat datang, Kak. Saya Sasa, ini Tori. Kami adalah anak dari Papa Heru dan Mama Santi. Telepon Kak Tobi. Oh iya. Kakak pasti capek. Duduk dulu yuk. Yuk. Apa? Kak Sisi ada di rumah? Iya benar. Kak Sisi ada di sini sekarang. Diantar Indri. Oke. Saya akan ke sana sekarang. Ya, cepetan ya. Yuk, dah. Disinilah kami tinggal. Mama dan Papa sekarang sedang ke Amerika. Beliau pasti akan gembira begitu mendengar Kak Sisi sudah kembali bersama kami. Mama, Papa, Kak Tobi, dan kami semua sudah lama menunggu kedatangan Kak Sisi. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan kami.
Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kamu harusnya bahagia, sis. Kamu udah kembali ke tengah orang-orang yang mencintai kamu. Sebenarnya saya bingung. Ini semua seperti mimpi. Saya nggak percaya. Ternyata Tante Santi sudah mempunyai anak sebesar kalian. Mama sering sekali cerita tentang Kak Sisi. Malah Mama menyediakan kamar khusus untuk Kak Sisi karena yakin bahwa Kak Sisi sewaktu-waktu akan pulang ke rumah kami. Mau lihat kamarnya? Bisa antar yuk. Yuk. Di kamar ini, Mama sering sekali duduk sendirian, Kak. Dan di lemari itu masih ada beberapa baju Kak Sisi waktu masih kecil yang disimpan Mama sampai sekarang. Mana Kak Sisi? Tapi Kak Sisi. Kak Sisi. Kamu tahu. Kak. Kak Sisi. Kamu tahu. Kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Thank you.